Ya, fakta. Prospek yang diedukasi dengan teknik yang benar 99% tertarik, aman gitu mah ya. Prospek tidak langsung beli pada saat itu, makanya butuh proses namanya follow up. Sebagian besar dari kita tidak melakukan follow up dengan benar. Ya, datang tanya ini adalah produk atau dagangan kita, terus aja dihajar. Padahal yang dilakukan harusnya tanya tentang itu tadi tuh, desire state, goals, hope, dream, apalah namanya itu ya. Pokoknya yang gitu-gitu tadi, hot button ya, itu pertanyaannya itu skripnya. Ya, tahap pertama udah bagus, kalau bisa sampai halaman 2 tadi jauh lebih bagus lagi. Kalau cuma bisa sampai halaman 1 terus pulang nggak apa-apa, Anda punya bahan untuk pertemuan kedua. Ingat gak pertanyaan saya yang 3 hari yang lalu? Nah, saya jadi penasaran itu teh. Boleh nggak ngobrol agak lebih serius lagi? Ya tapi ini mah punten bukan pengos. Coba-coba. Kemarin teh apa ya ceritanya? Oh gitu ya. Coba-coba Pak, kalau kita bayangin bareng-bareng ya. Bapak kan pengen banget tuh itu terjadi. Kita bayangin bareng-bareng Pak. Kalau misalnya itu udah terjadi nanti, nggak tahu saya itu 6 bulan. Tadi mau bilang berapa? Pengennya sih tahun depan. Oh tahun depan. Tahun depan ketika itu udah terjadi, lanjut skrip halaman 2. Coba bayangkan itu terjadi. Ada di mana Bapak? Ada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Atau ada di tempat mana? Lanjutin. Bisa. Di pertemuan kedua lanjut di situ bisa. Ya. Jadi biar punya bahan juga sampai 12 gitu maksudnya. Kalau udah dihabisin di depan kan nanti nggak ada peluru lagi. Ya. Oke, pertemuan berikutnya ada di sini ya. Dan inilah follow up yang sering kali kita lakukan. Gimana yang saya jelasin kemarin Pak? Gimana? Kan gitu. Gimana kemarin yang udah saya jelasin kemarin teh? Gimana yang kemarin dokter Angga teh di sana Demaleo udah dijelasin teh gimana? Enggak gimana gitu jawabannya. Ya kan, sebetulnya nih presupposisinya mereka tuh sudah tertarik. Jadi jangan ditanya gimana. Ini udah kunci. Tanya tentang hot button gitu loh. Jangan tanya gimana. Karena udah asumsinya udah di sini udah. Biarin aja udah. Ya, karena 80% pertanyaan begini jawabannya gagal memberikan jawaban iya. Dan itu yang terjadi selama ini karena caranya salah. Karena nanyanya gimana edukasi kemarin. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada. Enggak ada yang mau ditanya, enggak ada. Padahal itu pas dia dengerin pertanyaan banyak banget di kepala dia. Karena Anda tanyanya gimana enggak ada udah. Karena si dia diasumsikan belum beli. Bahkan awalnya mau beli, udah niat beli jadi kepikiran jadi enggak ya gitu. Balik lagi mundur. Dan itu ya ini ya, pertanyaan ini yang paling sering kita lakukan. Betul? Ngaku. Ayo ngaku. Lebih parah lagi jadi beli enggak? Gimana dari yang kemarin di Hotel Maleo Pak? Jadi beli enggak? Kayaknya belum dulu deh. Begitu jawabannya. Bener enggak? Kalau sekarang mah enggak dulu lah. Begitulah udah. Galon galon aja dulu. Udah ketahuan. Makanya pakai teknik asumsi. Iyalah, ini kan semuanya ngalamin. Itu udah pengalaman umum itu. Ya, teknik asumsi jadi sudah beli. Kan udah, kalau ini kan fakta, mereka tuh sudah tertarik, udahlah, terima. Jadi jangan gimana-gimana. Berikutnya selain kita udah keluarin si goals-nya atau hope-nya atau dreams-nya dia atau gain pertemuan yang diingin udah keluar tuh. Pakai skrip pertama di pertemuan 1 dan 2 atau 1 doang. Pertemuan berikutnya asumsikan dia sudah beli. Asumsikan. Pertemuan follow up yang kedua atau yang ketiga. Saya nggak tahu kedua, nggak tahu ketiga. Kadang-kadang di pertemuan pertama nih udah keluar semua. Kadang ada yang begitu. Prospeknya saking nyamannya bener. Saking nyamannya ngobrol lah berjam-jam. Makanya Anda harus batasin. Saya mah kesini cuma mau mampir mau nanya itu aja sih ngobrol. Aduh buru-buru pulang. Pulang. Jangan lama-lama di situ, pulang, bener. Pokoknya udah keluar hot button pertanyaan itu teh pulang gitu. Jangan kejebak karena si prospek itu akan nyaman dengan pertanyaan itu tuh akan dapat banget feel-nya. Dia akan terus kepancing pengen terus curhat sama Anda gitu. Ya. Tapi jangan kejebak untuk sampai ke sini, jangan. Udah aja sampai situ. Kalau misalnya dia cerita panjang lebar ya udah beoin. Oh berarti dah gitu aja terus lemparin. Udah saya sih cuma mau nanya itu aja. Nggak pengen ngobrol bisnis, enggak, saya cuma pengen silaturahmi. Tapi saya harus pulang Pak. Udah pulang. Gitu ya, jangan lama-lama.
Biar dia terngiang-ngiang dulu. Kita tuh jadi sulit dilupakan gitu oleh dihantui dia. Emang itu tujuannya deh itu. Tenang. Masih banyak sampai 12 pertemuan deh. Ya, lihat ya. Pertemuan berikutnya, follow up kedua atau ketiga nih. Sudah beli, asumsikan sudah beli. Oke. Ini contohnya saya misalnya jualan baju, kali aja di sini kan ada yang bisnis juga fashion ya. Pak, ini nanti bajunya rencananya mau dipakai ke kondangan atau acara resmi kantor. Ya elah beli aja belum, udah suruh bayangin mau dipakai. Emang gitu caranya. Harus satu langkah setelah beli yang diasumsikan itu. Itu diinstal. Jadi proses beli oleh bawah sadar dianggap sudah. Oh sudah, hilang. Di pikiran dia beli itu hilang. Sehingga beli menjadi sebuah fakta yang diterima oleh bawah sadar. Yang di-create apa? Proses setelah beli. Itu yang kita create, kita install. Sehingga proses beli itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Dia akan terima oleh bawah sadarnya terinstall. Gitu loh, ngerti ya? Oke? Oke, jadi gini. Nanti. Jadi gini, besok kan acara nih. Besok ada acara ya. Nah, saya tidak ingin bicara besok. Yang saya ingin bicarakan adalah setelah besok, ya, Anda kan harus kumpul. Pertanyaan saya, ketika ini nanti kumpul lagi sama Pak Jusman, Anda harus bikin si tangga tadi, ingat. Ya, nah dari sekarang Anda harus mulai pikirkan tangga itu apa? Apa di depan, apa di tengah, apa di belakang. Tanpa sadar saya sudah menggunakan teknik ini barusan. Teknik satu langkah setelah. Saya asumsikan Anda setuju untuk berkumpul. Padahal kan belum setuju, tapi saya paksa untuk setuju. Tapi kalau setelah berkumpul kegiatannya berdiskusi. Sok sekarang pikirin, Anda mau apa nanti nih tangganya nih. Pikirin dari sekarang. Nah, jadi setuju untuk berkumpulnya dianggap sebagai sebuah kewajaran oleh bawah sadar Anda. Itu teknik asumsi. Teknik satu langkah setelah. Ini yang selalu saya install ke tim saya dari saya 4 ini. Jadi saya kalau ngomong ke tim saya Kang, gini Kang, bukan saya punten ya, tapi kalau penghasilan 100 juta itu, ini belum kejadian. Kalau penghasilan udah 100 juta, kan tujuannya mau lunas utang. Utang apa yang mau dilunasin? Paling pertama ingat, utang itu masalahnya di bawah sampai mati. 100 jutanya belum kejadian, tapi udah saya suruh pikirin utang apa yang mau dilunasin paling pertama. Satu langkah setelah, ya. Kalau saran saya sih, ini pengalih perhatian ini. Ini pengalih perhatian, ya. Esensinya ada di sini, yang di bold merah ini, ya. Nih, software aplikasi. Nah, ceritanya gini nih. Anda ceritanya jualan komputer lah. Ceritanya Anda pebisnis komputer, ya, atau pebisnis handphone, gadget. Oh iya, kira-kira nanti software atau aplikasi apa aja yang mau kami bantu instalkan supaya Akang Joni bisa langsung dipakai kerja komputernya, Kang. Beli juga belum. Tapi otaknya diinstal mau software apa. Otaknya tuh mikirinnya software, bukan mikirin beli, bukan mikirin duitnya dari mana, bukan. Itu dianggap kewajaran oleh bawah sadar, paham? Mbak Nesya sebagai reseller produk Alisha Hijab, sudah kebayang belum siapa-siapa aja calon konsumen potensial yang mau ditargetkan dalam waktu dekat Mbak Nesya? Kalau saran saya sih ya, sekalian ya yang penampilannya agak oke, difoto Mbak, nanti diposting di Instagramnya Mbak. Biar produknya lebih laku. Itu pengalih perhatian barusan. Saran saya sih. Jadi ini makin tertanam. Kalau pakai pengalih perhatian, yang ininya, sugestinya lebih tertanam lagi. Oke, contoh lain. Iya Bu Dian, saya jadi penasaran. Udah tahu belum? Kalau di catering diet kami, kan pakar slimming ceritanya. Kayak kan catering diet kami ya, pesan catering tuh gratis ongkir kan, ya kan. Jadi enaknya nanti Bu Dian pesanannya ini kan tiap hari nih, kan cateringnya kan mau diantarnya ke rumah sebelum berangkat kantor atau saya antarnya langsung ke kantor aja. Jadi nanti Bu Dian langsung di kantor tuh. Enaknya kemana? Kalau saran saya sih, yang udah klien-klien yang lain pada langsung di kantor. Jadi mereka sampai kantor, diantar ke kantor, langsung deh tuh. Kan jadi masih anget tuh. Jam-jam 10, jam 11-an diantarnya tuh. Itu lebih enak. Pengalih perhatian. Beli juga belum. Oke. Nah, sekarang spesifik. Oke. Ini yang harusnya difoto.
Pak, ini nanti mesin rencananya mau ditaruh di sebelah mana? Di dapur apa di depan? Kalau saran saya mah di dapur, Pak. Isi saya mah di dapur karena dia masak airnya itu. Isi saya mah di dapur. Itu masak kan semua pakai itu, Pak. Bikin susu anak pakai itu, bikin sop pakai itu, masak nasi pakai itu. Di dapur aman. Tapi kalau di depan juga ada enaknya. Jadi kalau ada tamu bisa lihat mesinnya. Jadi mereka tanya tuh, itu mesin apaan? Nah, Bapak langsung jelasin itu. Itu, Pak. Tapi gimana Bapak? Di dapur apa di depan, Pak? Beli juga belum. Di dapur apa di depan, Pak? Oh iya Kang, kira-kira nanti siapa aja warga-warga dekat sini yang mau Kang Tisna sedekahin siapa aja? Udah kebayang belum siapa-siapa? Ya kan kita kan harus berbanyak sedekah. Kalau saran saya ya, udah sedekah mas sedekah dulu, punya mesin di awal sedekahin we. Supaya rezeki lancar. Nah, coba yang ada yang sakit nggak dekat-dekat RT sekitaran. Oke, berikutnya. Mbak Nesya udah kebayang belum siapa calon-calon jenderal potensialnya? Ya Budian, saya jadi penasaran, udah tahu belum kalau di tim saya ini ada jurus rahasianya loh supaya Budian jualan mesin langsung bisa cepat closing. Udah tahu belum? Kita ada pelatihan rutin. Dan ini ada diajarin jurus-jurusnya. Namanya kelas startup sih misalnya gitu. Oke. Udah kebayang teknik asumsi? Lewati proses beli biar beli dianggap sebagai kewajaran oleh bawah sadar. Pertemuan berikutnya. Teknik menjual emosi. Teknik menjual emosi. Jangan menjual produk. Jualnya emosi di balik produk. Ya. Kita menjual emosi di balik produk. Oke. Contohnya, misalnya saya punya jualan baju muslim. Terus saya open reseller ke seluruh kota di Indonesia. Saya begini. Teteh, kalau pendapat saya tuh ya. Kalau buat untuk pemula. Ini body gesture biasanya main. Kalau untuk pemula ya, skala kecil kan? Ya, skala kecil ya untuk pemula mah ya. Tangan di bawah. Ambil paket A cukup lah. Ini 2 juta doang. Cukup lah. Kalau dijual lagi jadi 4 juta yang lainnya untuk reseller. Oke, kecil pemula. Level 2. Contohnya misalnya saya tempat fitness lah. Atau apa membership, apa sih yang membership lah gitulah. Ya, pokoknya saya jualannya paket membership misalnya gitu ya. Kalau mau lebih banyak benefitnya dan jatuhnya lebih murah, sebetulnya yang ini paket B. Kenapa? Karena udah termasuk PT di situ, personal trainer. Ya jatuhnya lebih murah, paket B lah. Pas, level 2. Beda ya. Tadi kan di sini, ini udah agak naik nih. Sejajar dada Anda lah. Ya. Coba segimana? Level 1 di mana level 1? Ya. Level 2 di mana? Ya, oke. Level 3. Ini ceritanya jualan properti apartemen ya. Kalau untuk investasi jangka panjang, Pak, ya, untuk investasi jangka panjang. Bapak kan orientasinya terbaik buat keluarga, Pak, ya. Nah, ambil yang tipe 2 bedroom, Pak. Agak lihat sekepala lah gitu. Kalau untuk investasi Bapak jangka panjang, ini pasnya ya, Pak ya. Orientasi buat keluarga yang tipe 2 bedroom itu mantap. Karena jangka panjang kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak cuman mau buat pemula investasi baru-baru yang tipe studio cukup lah Pak. Kata kuncinya cukup lah. Mainnya digeser. Sebenarnya ada lagi sih. Kalau untuk tapi pro lah. Ya ini contohnya saya jualan mobil Honda lah. Hanya ada sih Pak level yang pro Pak, namanya tipe prestis ya. Namanya aja kan udah kelihatan prestis kan. Tapi nggak usah lah Pak, agak jual mahal dikit. Nggak usah lah Pak. Ini mah nggak usah. Kecuali kalau Bapak emang yang paling bagus ya itu sih gimana lagi. Itu orang kalau dimainin gengsinya malah dibeli. Ya. Yang mana enaknya? Dah. Ditempelin sama emosi, bukan produknya yang dibahas. Bukan misalnya apa Honda CR-V yang tipe G, tipe apa, kita nggak bahas itu. Yang dibahas adalah emosi yang nempel. Di level prestis, emosi nempelnya apa? Itu yang dibahas. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ada level-levelnya. 1, 2, 3, ada lagi sih sebenarnya, tapi janganlah. Tapi jangan. Itu malah semakin itu.
Terus kalau Anda prakteknya gimana? Ada, tenang. Kalau menurut saya, ayo praktek tangan, level 1. Menurut pendapat saya, kalau buat pemula dan rumahan junior cukuplah Pak. Junior cukuplah. Buat awal-awal lah itu. Tapi kalau Bapak mau ngebut dan serius, harus SD. Pasti. Ngebut kan, serius kan, pasti. Tapi kalau buat peduli kesehatan, buat keluarga, isinya keluarga tuh Pak ya, K8. 8. Sebetulnya ada lagi satu lagi. Ya, ini ada yang buat level pro. Ini buat pebisnis biasanya. Tapi janganlah. Namanya super tapi nggak usah lah Pak. Nggak usah lah. Ini buat yang bisa ya dimainin. Jadi harga dirinya nih yang iya. Ini di marketing 3.0 Kotler. Udah mainnya begini. Ada ditempelin gitu. Ditempelin terhadap sebuah emosi. Oke? Pertemuan berikutnya mau ngapain lagi? Harusnya ada, jurusnya banyak. 5 pertanyaan hipnotik. Polanya, jika seandainya Anda titik-titik, ini sugesti, maka efeknya titik-titik. Yang pertama, pola pertama bayangkan. Jadi ada 5 pertanyaan hipnotik. Patternnya sama, jika seandainya Anda sugesti, maka efeknya. Ya, bayangkan. Jika seandainya Teh Mila diminta bayangkan. Nah, si bawah sadar langsung ngebayangin. Nggak percaya, coba. Jika seandainya teman-teman di sini Bapak Ibu diminta untuk membayangkan, mempraktekkan langkah demi langkah follow up ini. Kira-kira udah tahu belum apa yang akan dilakukan setiap kali mau berangkat ke rumah prospek Anda atau klien Anda? Nah, muncul nggak di kepala? Ya, karena seandainya. Kalau seandainya kan bohongan, kata si bawah sadar, oh cuman seandainya bayanginnya, ya udah deh gue bayangin deh. Padahal justru itu yang kita install, bayangan itu. Kan cara menginstal bawah sadar gitu, dengan bayangan kan gitu. Dengan membayangkan imajinasi kita install masuk gitu. Ya. Nah, jika seandainya Teh Mila diminta bayangkan, sudah beli, nah nih sudah beli, kan kita pengennya dia beli. Ya, jadi sugestinya beli. Ayo beli, daripada udah Teh beli deh, percaya sama saya, nggak masuk. Jika seandainya Teh Mila, saya minta bayangkan, kalau Teh Mila sudah beli ya, modul e-course ini, lalu pelajari dengan serius, langkah demi langkah, sambil saya coaching juga, sepanjang perjalanan saya coaching juga nih, live ya. Kira-kira secepat apa pertumbuhan bisnis Teteh, kira-kira 6 bulan ke depan tuh secepat apa? Muncul di kepalanya si bayangan-bayangan percepatan itu, betul? Ya. Sugesti efek. Yang kedua pura-pura, sugestinya pura-pura. Mas John, kalau Mas John berpura-pura nih, seandainya Mas John disuruh pura-pura, lagi menerapkan jurus persuasi ini, ketika ketemu prospek-prospek yang potensial, maka seperti apa ekspresi prospek ketika mereka tertarik kepada produk atau bahkan kepada Andanya? Sehingga mereka mau tuh, Anda jual apapun dibeli. Seperti apa ekspresinya? Muncul di kepala Anda? Ya, otomatis sama Pak Saiful. Jika seandainya Pak Saiful secara otomatis gunakan seragam baju muslim yang dari saya nih, yang tadi saya udah jelasin tuh ya, baju muslim seragam buat di kantor, maka karyawan Bapak akan terlihat profesional dan meyakinkan di mata konsumen. Sehingga pertumbuhan bisnis Pak Saiful bisa secepat apa tuh Pak? Paham? Jika seandainya Bu Mei paham bahwa kualitas kain dan jahitan produk kami ini sangat disukai oleh ibu-ibu pejabat dan bahkan beberapa artis loh. Maka seberapa nyaman kira-kira kalau Bu Mei gunakan baju ini buat kondangan? Lihat patternnya. Ganti, ingin tahu. Kalau seandainya Mbak Ana merasa ingin tahu gimana rasanya makan seafood yang benar-benar fresh dengan bumbu khas Makassar, maka harga yang Mbak Ana keluarkan itu kan sebanding dengan kepuasannya. Betul nggak Mbak? Betul? Betul. Kok jadi Anda yang jawab betul? Kan Mbak Ana ini. Ada kodenya. Kodenya dibikin skrip. Saya tidak ingin bilang bahwa itu kode loh. Enggak. Jika seandainya Anda sugesti, maka efeknya, yuk bayangkan.
langsung pakai hari ini ya, telepon. Jika seandainya Teh Mila diminta, bayangkan sedang berada di Kaget hari Minggu besok dengan bawa 5 calon direct baru. Maka cepat apa kira-kira pertumbuhan bisnis Teh Mila setelah Kaget itu? Coba. Kan ya itu loh. Nah tuh, ini udah skrip siap pakai semua. Pura-pura, seandainya Mas John diminta untuk pura-pura lagi edukasi mandiri di depan prospek potensial, pakai jurus yang barusan itu saya udah ajarin ya. Kira-kira kalimat penutup apa yang Mas John bakal pilih tuh? Kan ada banyak tuh kalimat penutup, yang mana Mas John? Otomatis, jika seandainya Pak Saiful secara otomatis jalankan bisnis ini bareng sama saya dan tim saya, maka kira-kira 1 tahun dari sekarang Pak, setelah udah nangis-nangis tadi tuh paling pertama hot button ya, pakai begini lagi. Pertumbuhan bisnis sejauh apa tuh Pak Saiful? Paham. Seandainya Bu Mei paham bahwa di komunitas KT ini kita bisa lebih mudah, lebih cepat berangkat umroh, cita-citanya tadi kan umroh, ya, maka sebesar apa rasa bahagia yang Bu Mei rasakan dalam hati? Ingin tahu. Jika seandainya Mbak Ana merasa ingin tahu gimana caranya, tadi yang saya udah bilang tuh, utang lunas, hidup tanpa cicilan. Enak gak sih Mbak kalau hidup tanpa cicilan itu? Nah, kira-kira utang apa nanti yang mau dilunasin paling duluan? Ini udah kombinasi nih. Kombinasi asumsi ditambah hipnotik. Aduh, double itu. Iya, complicated itu. Di dalam rasanya tuh, di dalam dia tuh campur aduk itu, bener asli. Bener. Ya, nah Anda mau pakai yang mana gitu. Saran saya nih kan ada 5. Anda cukup kuasai 1 atau 2 aja. Yang lain buat pengetahuan aja. Saya paling sering bayangkan sama otomatis kalau saya pribadi. Ya, tapi Anda terserah. Paling sering saya bayangkan, paling sering banget saya mah. Hampir itu mah apalah. Coba kalau Bapak Ibu teman-teman seandainya diminta bayangkan Kaget besok supaya good team player harus tepuk tangannya meriah, kira-kira semangat dari undangan-undangan Anda sebesar apa semangatnya tuh? Kan jadi kan pembicaranya juga ikutan semangat, betul nggak? Itu. Jelas ya? Karena simpel kan, udah ada skripnya tinggal dipakai, contek-contek. Jika seandainya sugesti maka ayah, jika seandainya ayah diminta bayangkan uang belanja bunda 2 kali lipat, maka kira-kira nih ayah makanan kita makanannya kayak gimana tuh? Kan makanannya enak-enak itu udah pasti itu. Ya, ke anak. Ya kakak, jika seandainya kakak bunda minta bayangkan nih ya kakak nih ya. Suruh apa sugestinya? Belajarnya lebih rajin. Belajar rajin tidak jelas kata rajin itu. Ya, tidak jelas. Rajin itu harus didefinisikan pakai angka. Belajarnya 1 jam sehari misalnya di rumah. Kakak, kalau seandainya kakak diminta sama bunda, bayangkan kakak sehari belajarnya minimal 1 jam. Tetap boleh main gadget ya. Tetap boleh, tapi konsekuensinya belajarnya 1 jam di rumah. Sambil tetap boleh tetap main gadget. Maka efeknya, kalau efek yang diharapkan apa? Kan berarti kan nilainya lebih bagus gitu kali ya. Kakak, kalau seandainya kakak bunda minta bayangkan, mulai sekarang kakak boleh tetap main gadget tapi belajarnya jadi 1 jam, durasinya dalam 1 hari 1 jam nih kira-kira ya. Maka itu nanti nilai-nilai kakak di sekolah kayak gimana tuh? Ya, bakal bagus apa bakal bagus banget? Bakal hitam atau sampai ungu malah warnanya tuh. Nilainya kan ungu 11,5 lewat dari 10 gitu. Bunda bukannya 10 itu ungu, iya ini ungu tua. Nilai kamu di rapot 11,5, bablas gurunya. Ya, oke, lanjut lagi. Ada namanya driving force versus restraining force. Pertemuan keberapa nih? Oh ya pertemuan berikutnya lah pokoknya ya. Tenang, udah disiapin sampai 7 sampai 12 serial ini deh. Tenang, aman lah, aman pokoknya. Pokoknya gini ya, besok mau ketemu Pak Saiful nih. Pak Saiful udah pertemuan keberapa ya? Oh ke-5, oke skripnya yang ini. Gitu maksudnya. Ya Anda punya plan gitu loh. Ingat neokortex, jangan baper. Ya. Wah ini si Bu Mila nih udah 7 kali nih, belum beli-beli juga nih gitu kan. Oh tenang, ke-8 masih aman ya kan. Dokter Angga udah kasih 12 gitu kan.
Aman ya. Ada driving force, ada restraining force. Teorinya dulu ya. Ini namanya sebuah kondisi. Entah kondisi present atau yang desire-nya. Nah, setiap kondisi itu ada driving force, positive force for change. Ya, jadi ini ada dorongan positif untuk berubah, untuk ke sini. Tapi di saat yang sama ada yang menghambat. Namanya restraining force. Ada hambatan-hambatan untuk berubah. Ya, dari sini ada yang ngedorong, dari sini ada yang ngehambat. Tugas kita adalah memperkuat yang hijau kan, memperlemah yang merah kan gitu, biar dia bergerak kan gitu. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung status quo, cenderung zona nyaman, cenderung. Jadi Anda harus dorong dari sana dan lemahkan yang dari sini. Sip? Ada questioning untuk memperkuat ini, ada questioning untuk memperlemah ini. Ya, di pertemuan keberapa? Wallahu alam lah. Ya. Anda nomerin sendiri aja. ya ginilah kurang lebih ya. Nah, ini untuk memperkuat. Gampang ini, jangan bingung. Anda cukup dicerna aja, tidak perlu dihafal. Nanti kalau sudah dicerna, sudah ngerti, insya Allah bisa. Ada akan, ada tidak akan, ada melakukan, ada tidak melakukan, atau mencapai, tidak mencapai. Gitu aja. Positif, positif, negatif, negatif. Paham ya? Positif, positif, negatif, negatif. Positif ketemu positif. Berarti akan atau melakukan atau mencapai. Akan mencapai. Pak Saiful, apa yang akan terjadi kalau Pak Saiful melakukan atau mencapai X? Pak Saiful, kira-kira apa yang terjadi kalau 1 tahun dari sekarang beneran Pak Saiful bisa umroh? Apa yang akan terjadi? Gak usah dijawab. Saya cuma nanya aja, dalam hati aja jawabnya. Gitu. Positif ketemu positif. Sekarang kalau negatif ketemu positif. Berarti tidak. Pak Saiful, apa yang tidak akan terjadi kalau Pak Saiful tahun depan beneran bisa berangkat umroh sama keluarga? Apa yang tidak terjadi? Anda nggak perlu terlalu ingat, kita pakai neokortex, jangan pakai limbik. Kalau pakai limbik Anda ikutan bingung. Karena pertanyaannya membingungkan. Biarin aja yang bingung si Pak Saifulnya. Kita mah cuma nanya doang. Ya. Negatif ketemu positif. Pak Saiful, apa yang tidak akan terjadi kalau Pak Saiful tahun depan beneran bisa berangkat umroh? Oh iya. Enggak, dalam hati aja, saya tahu Pak Saiful bingung. Saya aja yang nanya bingung. Akan tidak melakukan, berarti positif ketemu negatif. Pak Saiful, apa yang akan terjadi kalau Pak Saiful tahun depan nggak berhasil pergi umroh? Apa yang akan terjadi kalau nggak berhasil? Ya kan? Akan terjadi kalau tidak berhasil kan gitu. Kalau di sini tidak ketemu tidak, negatif ketemu tidak negatif. Iya Pak Saiful, apa yang tidak akan terjadi kalau Pak Saiful tidak berangkat umroh? Apa yang tidak akan berhasil kalau Pak Saiful tidak berangkat umroh? Apa ya? Udah jawab dalam hati aja. Kok pertanyaannya bingung? Emang Pak, saya juga bingung gitu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya gitu, positif, negatif, negatif, positif. Yang penting ngerti konsepnya ya. Nanti mah kan, Anda kan, ini kan tinggal dicontek sesaat sebelum ketemuan kan? Oke, ini ada 4 biji nih. Hafalin dulu. Oke, udah hafal baru deh. Assalamualaikum, baru ke rumahnya. Udah hafal, tenang. Ini udah pertemuan ke-7 apa ke-8. Ya. Nah, yang kedua melemahkan yang panah sebelah sini. Ya. Ini ngeri nih. Panah merah nih, hancur nih. Pak, Bu, Kang Teh, Mas, Mbak. Pak Saiful, kira-kira nih, jika dibandingkan current state saat ini. Anda nih, misalnya Anda nih. Bapak Ibu semua nih ya, kalau dibandingkan dengan current state, cara Anda follow up prospek saat ini, current state kan sekarang ya, dibandingkan dengan sugesti. Dibandingkan dengan Anda terapin ini, skrip ini, sugestinya kan saya pengen Anda nerapin, ya udah saya ngomong, Anda terapin. Dibandingkan dengan Anda terapkan ini, ilmu ini, ya kepada prospek-prospek Anda, sebetulnya pleasure adalah sesuatu yang disukai. Pleasure adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan ya. Bisa lebih baik, lebih indah, lebih cepat, lebih apa lagi. Pokoknya cepat, bagus, apalagi baik kayak gitu-gitulah. Semangat, bahagia termasuk. Bersyukur, pokoknya yang positif-positif ya. Saya mau tes ke Anda. Teman-teman, Bapak Ibu semua. Kira-kira nih, kalau dibandingkan dengan cara Anda melakukan follow up yang tidak teratur seperti sekarang ini,
dibandingkan dengan Anda praktekin skrip yang saya kasih ini, lebih cepat dan lebih mudah mana agar bisa mencapai maksimal 1 tahun dari sekarang penghasilan 100 juta sebulan. Sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, langsung sepertinya seolah-olah, wah memang saya harus melakukannya gitu, betul nggak? Ada dorongan untuk melakukan sugesti yang saya berikan. Tuh? Oke, artinya kalau dengan cara yang saat ini nggak bisa memenuhi tingkat closingan sesuai dengan yang diinginkan, berarti bukan itu cara terbaik. Cara Anda saat ini tuh bukan itulah caranya. Betul nggak? Betul? Bisa jadi emang harus dengan cara lain, dengan strategi lain, atau dengan skrip yang lain kategori. Dan bisa jadi cara atau skrip lain itu adalah, nah ini skrip yang saya kasih. Betul? Dan bisa jadi ini jangan-jangan adalah jawaban dari pencarian Bapak Ibu selama ini. Coba sekarang deh di skala 0 sampai 10, kira-kira level keinginan Bapak Ibu semua ya untuk bisa tingkat closingannya meningkat dengan efektif. Yang sesuai dengan yang diinginkan, tentunya dengan menggunakan skrip yang saya kasih ini, yang setiap pertemuan sudah ada tuntunannya, ya, ada di skala berapa? Antara 0 sampai 10. Lihat, ini pakai skrip berefek kepada Anda. Sekarang kita buka. Mbak, kira-kira nih kalau dibandingkan dengan merek baju gamis yang biasa Mbak pakai dibandingkan dengan produk yang tadi saya udah jelasin loh, ya lebih unggul mana tuh kualitasnya agar bisa sesuai dengan ekspektasi yang Mbak inginkan, yang Mbak harapkan. Artinya kalau dengan merek yang sekarang itu nggak bisa memenuhi ekspektasi, berarti bukan yang terbaik dong, betul? Nggak usah perlu dijawab betulnya. Bisa jadi memang harus merek lain, dan bisa jadi merek lain itu adalah produk yang tadi saya udah jelasin. Dan jangan-jangan ini jawaban dari pencarian Mbak selama ini. Nah, kita ngobrol deh nih ya. Skala 0 sampai 10 deh Mbak. Kira-kira level keinginan Mbak untuk memenuhi ekspektasi yang diinginkan, yaitu baju gamis itu yang enak dipakai, jahitannya juga bagus dan rapi. Tentunya menggunakan produk yang tadi saya jelasin ini ya, itu kira-kira di skala berapa? Muncul nggak bayangan di kepala Anda? Skala berapa, Ibu-ibu? Pakai produk saya itu. Produk apa? Oke.